Sahabat Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita bersyukur pada hari Sabat hari ini, tanggal 16 Mei 2020. Saudara, kita masih bersama-sama berada di rumah, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan ada saudara yang karena tugas saudara dan saudara masih ada di luar kota, tapi saudara rindu untuk boleh beribadah bersama-sama dan saudara ibadah sendiri. Saya mendapat kabar bahwa ada beberapa yang sedang bertugas dan memang tidak bisa pulang ke rumah. Saudara tetap bisa ikut bersama-sama dengan kita untuk beribadah Sabat, saudara ya. Saudara, kita mengucap syukur karena hari ini dalam kalender Ibrani, saudara, kita masuk di tanggal 22 Iyar, saudara ya. Kita bersyukur bahwa kita mengingat Sabat dan mengkuduskan Sabat, saudara. Di dalam Semot 20 ayat ke-8, Elohim Bapa kita berbicara kepada kita bahwa ingatlah hari Sabat untuk mengkuduskannya. Jadi selain kita memasuki di hari ini, kita melakukan Sabat itu, kita mengingat bahwa kita melakukan Sabat. Dan sekaligus kita mengkuduskan Sabat, saudara. Karena Bapa kita pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh menyediakan Sabat buat manusia. Ya, jadi Sabat demi manusia, bukan manusia demi Sabat, saudara. Itulah sebabnya juru selamat kita Yeshua tidak pernah membatalkan Sabat, saudara, karena dia sendiri yang menciptakan. Dia adalah Elohim dan menyediakan Sabat buat manusia. Hanya seringkali manusia berbantah-bantah terhadap Sabat, saudara. Tetapi biarlah kita bersama-sama belajar mengerti, mengutamakan hari yang disediakan Elohim Tuhan buat saudara dan saya. Sungguh besar, sungguh besar. Kita katakan bahwa besar Elohim, besar Elohim Bapa Yahweh. Kita menyanyikan setiap orang biarlah dia melihat sebab besar Elohim kita, saudara. Nama di atas segala nama. Kepadamu ya Bapa layak untuk menerima pujian dari hati kami. Dan biarlah kami bernyanyi sebab besar Elohim, Gadol Elohim. Mari kita bersama-sama menyanyikan Gadol Eloha. Gadol Eloha, Siruki Gadol Eloha, Gadol
kami yang ada di Samayu. Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang penuh dengan kemurahan, keagungan dan kemuliaan. Gadol, Gadol Elohai. Bapa yang kami muliakan, kami sembah. Kados, 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 kados. Kados, kados, kados Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yaakov. Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yeshua, Sang Mesias Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, Bapa. Kami menyembah-Mu, Yeshua. Kaulah Sang Anak Domba penghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Yeshua, agar kami menikmati anugerah-Mu. Kasihanilah kami agar kami menikmati kemuliaan-Mu, Yeshua, Sang Mesias kami. Muliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Shim hawal hanuse katat haolam. Sang Anak Domba penghapus dosa dunia. Haleluya. Penghapus dosa dunia. Hanuse kata Rakena aleinu adoni koe Ben Elohim menghapus dosa dunia.
Saudara, karena Yeshua, dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun orang manusia bisa datang kepada Bapa yang ada di samanya jikalau tidak melalui aku. Saudaraku, kita menunggu hari raya yang keempat, yaitu Shavuot. Tinggal 2 minggu kurang, saudara, sekitar 2 minggu lagi, saudara. Karena hari ini kita memasuki Omer, penghitungan Omer yang ke-37. Jadi tinggal 13 hari lagi, saudara. Atau 12 hari lagi. 7 pekan, saudara, kita harus menghitung. Ada sesuatu yang penting, saudara, di hari-hari yang kita lalui ini. Menjelang hari raya Shavuot. Menjelang hari raya Pentakosta, saudara. Elohim Tuhan meminta kita menghitung hari-hari ini. Perintahnya, saudaraku, di dalam Devarim, kitab Devarim atau kitab Ulangan 16 ayat yang ke-9. 7 pekan, 7 minggu engkau harus menghitung bagimu. Sejak dimulainya penyabitan pada gandum yang belum dituai, engkau harus mulai menghitung 7 pekan. Artinya, saudaraku, dari mulai Pesak atau Paskah 14 Nisan, memasuki sekarang bulan yang kedua, bulan Iyar dalam kalender Ibrani, sampai bulan Sivan, hari-hari ini memiliki keterkaitan yang penting bagi saudara dan saya. Jikalau kita tidak meniadakan Torah, saudara. Karena Yeshua di dalam Matius 5:17 sering saya ulang-ulang katakan, Yeshua datang tidak membatalkan Torah, saudara. Sehingga pada waktu saudara merayakan Pentakosta atau merayakan Shavuot, saudara mengerti ada hari-hari sebelumnya yang diperintahkan untuk dihitung, saudara. Umat Israel melakukan perintah ini, saudara, pada waktu memasuki tanah perjanjian. Dan saat ini, saat-saat pada waktu keluar dari Mitzrayim atau Mesir, mereka diberikan janji ini, bahwa dia akan menghitung suatu tuaian. Walaupun mereka masih di padang gurun, mereka profetik janji itu akan dinyatakan pada waktu Shavuot, pada waktu Torahnya, perjanjian Sinai itu diberikan kepada Elohim, kepada manusia lewat Mose, saudara. Itulah sebabnya di dalam Wayikra, di dalam Imamat 23 ayat yang ke-15 diulang lagi, saudara. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu dan hari kedatanganmu, membawa berkas persembahan ayunan itu genap 7 pekan. Artinya menghitung dari hasil tuaian jelai gandum, ya saudara, di musim semi sampai ke musim panas, yaitu di hari raya Shavuot. Saudara, saya berjanji kepada saudara, setiap ibadah Sabat saudara mendengarkan apa yang saya sharingkan menjelang hari raya besar. Kita menunggu hari raya besar ini. Stay at home. Kita tinggal di rumah. Kita sabat di rumah. Untuk mendengarkan bagaimana Bapa sedang mengajak saudara pun ikut menghitung Omer, saudara. Berkas Israel diminta menghitung itu. Artinya penyertaan pemeliharaan Elohim yang maha besar, maha kuasa itu hendaknya diperhitungkan menjadi suatu berkat hari-hari sampai Shavuot. Karena ada janji yang akan dianugerahkan Elohim yang akan mendatangkan kekuatan dan hikmat bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh,
menjadi penting buat kita, saudara, bahwa hari-hari inilah waktunya. Saya ulang setiap Sabat, kita menghitung Omer. Saudaraku, di dalam Yesua sebagai anak domba Paskah, Yesua Sehapesah dan Yesua Lechem Hakayom adalah Yesua roti tak beragi. Kita pun hidup di dalam anugerah keselamatan dalam Yesua. Kita menghitung oleh Ruach HaKodes yang bekerja dalam diri kita, saudara. Sampai hari raya Pentakosta, sampai hari raya Shavuot. Hari-hari kita yang sedang kita lalui ini, kita menghitung Omer, saudara. Kita menghitung waktu anugerahnya Elohim. Dari mulai Pesak keselamatan itu diberikan lewat Yesua Sehapesah, Yesua domba Paskah. Itu artinya buah ruah yang dianugerahkan bagi saudara. Saudara perhitungkan, saudara hari-hari ini, saudara sedang berdoa, melayani, melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan usahamu dengan memuliakan Elohim, Adonai Yesus HaMashiach. Tinggal 12 hari lagi, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, judul atau sharing hari ini saya memberikan hikmat. Kenapa hikmat, saudara? Kenapa kita bicara tentang hikmat, saudara? Karena hikmat ada hubungannya dengan hari raya Shavuot, di mana umat pilihannya, mempelainya, diberikan janji Torahnya, yaitu pengajarannya yang mengajarkan manusia memiliki rasa takut kepada Elohim, memiliki kasih kepada Elohim dan sesama, melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan perjanjiannya, sehingga menghasilkan hikmat, saudara, menghasilkan hikmat yang luar biasa dalam melakukan ketetapannya Elohim, saudara. Saudara, itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita melihat bahwa di dalam kita melakukan kehidupan kita, melakukan perintah-perintahnya Bapa Yahweh, adalah suatu hasil yang Bapa sedang berikan, anugerahkan kepada kita, suatu kekuatan dan hikmat itu bagi kita, saudara. Mari kita membaca terlebih dahulu, saudaraku, dari Devarim 4 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dalam Ulangan 4, 5 dan 6, saudara bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Perhatikanlah, aku telah mengajar kamu ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu, sebagaimana Adonai, sebagaimana Yahweh Elohimku telah memerintahkannya kepadaku, supaya kamu lakukan di tengah-tengah negeri yang kamu masuki untuk memilikinya. Dan kamu harus memelihara ketetapan dan peraturan tadi untuk melakukannya, karena perintah itu akan menjadi hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang mendengar segala ketetapan ini. Dan mereka akan berkata, bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berpengertian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu Shavuot nanti, Israel diberikan janji Torahnya, diberikan, dianugerahkan. Peraturan dan ketetapannya dibuat oleh Elohim, dialami oleh biji matanya, mempelainya, dan menghasilkan hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, inilah yang sedang kita pelajari hari ini menjelang kita merayakan hari raya Shavuot, saudara. Apa itu hikmat, saudara? Hikmat adalah kemampuan berpikir
dan memahami apa yang sedang kita mengerti di dalam hati kita dan pikiran kita, untuk menghasilkan kemampuan dalam menilai dan memutuskan sesuai dengan pandangannya secara tepat di dalam setiap perbuatannya. Mampu berpikir dan mengerti adalah suatu prinsip pertimbangan untuk menjadi keputusan dalam perbuatannya sesuai dengan pengertiannya, saudara. Inilah yang dikatakan sinonim atau memiliki kesamaan dengan kecerdasan. Orang itu cerdas. Orang itu penuh dengan kebijaksanaan. Orang itu bijak. Orang itu memiliki kecerdikan, memiliki akal budi yang tinggi. Jikalau orang itu memiliki hikmat itu, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Elohim, di dalam Tuhan, Elohim membuat hikmat, menyatakan hikmat kepada manusia agar manusia menjadi orang yang berhikmat. Hikmat itu datang dari Elohim, tetapi hikmat juga bisa datang dari dunia ini. Dunia ini juga memiliki hikmat, tetapi hikmat dunia terbatas dengan keadaan dunia. Tidak dapat menjangkau lebih daripada sekedar yang ada di dunia ini. Tetapi hikmat Elohim memiliki ketidakterbatasannya, memiliki sesuatu yang luar biasa yang sanggup membedakan antara yang ada di dunia ini dengan yang di luar dunia ini. Artinya keadaan samayim menguasai hidupnya, saudara. Hikmat yang datang dari Elohim, sehingga manusia memiliki hikmat dapat melakukan dan menjadi bijak, menjadi cerdas, menjadi smart di dalam mengambil suatu keputusan, dan pasti lebih banyak tepat daripada tidak, saudara. Saudara, kalau kita melihat hikmat, saya mengambil satu contoh dulu, saudara, sebelum kita nanti melihat hal-hal yang lain, yaitu seperti Salomo, saudara ya. Hikmat Salomo. Seperti apa Salomo nanti kita akan lihat selanjutnya, saudara. Tetapi Salomo mengambil keputusan hukum yang luar biasa, saudara. Ya, saudara, di kitab Melakim Alef atau Raja-Raja 1 pasal yang ketiga ayat 20 sampai ke 27, saya tidak membacanya, saudara, tetapi di dalamnya ada dua orang wanita yang bersama-sama melahirkan dari tempat yang sama. Tiba-tiba wanita yang satu karena tertidur dia menindis anaknya sehingga anaknya meninggal atau anaknya mati, saudara. Tapi dia diam-diam menukar anaknya yang mati itu kepada wanita yang lain yang sedang melahirkan. Tiba-tiba pada suatu pagi, pada suatu waktu, wanita yang anaknya yang hidup yang ditukar oleh wanita yang anaknya mati tadi mau menyusui, tapi kok lihat loh, kok bukan anaknya. Gitu ya, saudara. Maka mereka mengajukan pertimbangan keputusan kepada Salomo, saudara. Saudara-saudaraku, Salomo juga tidak mengerti apa sebetulnya yang terjadi. Mana anaknya ibu ini, mana anaknya yang mati, ibunya mana, ibunya anaknya yang hidup, ibunya mana. Salomo juga tidak tahu, tetapi dia memiliki suatu hikmat Elohim. Dan dia mengambil pedang, saudara. Dan Salomo bilang, oke, kalau kalian berebut anak yang hidup ini, sementara kalian saling mengaku, mana yang mati ini ibunya mana, mana yang hidup ibunya mana, sudah, bayi ini diputus menjadi dua bagian. Kalian mendapat bagian kepalanya atau yang tengahnya, silahkan. Tiba-tiba pada waktu Salomo mengambil keputusan itu, saudara, ibu atau wanita yang melahirkan katakan bahwa jangan, tuanku, hendaklah anak itu
dengan penuh belas kasihanku saya berikan saja kepada ibu itu, wanita itu. Dan pada saat itu pula Salomo mengatakan, "Hei ibu, ini anakmu." Diberikan anak itu kepada ibu itu. Saudaraku, walaupun Salomo tidak melihat dengan mata, tapi dia melihat dengan hati, karena pikirannya dipenuhi dengan hikmatnya Elohim, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita melihat bahwa manusia membutuhkan hikmat Elohim untuk memutuskan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, menjangkau pikiran kita. Keputusan yang tidak bisa kita putuskan dengan emosional kita ataupun kepintaran kita. Harus kepintarannya Elohim, kecerdasannya Elohim. Saudara-saudaraku, dasar daripada hikmat Elohim, mari kita membaca dari Misle atau Amsal 1 ayat 7 dan Tehillim Mazmur 111 ayat 10. Saya akan membaca, saudara. Saudara bisa membuka kitab suci. Misle Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh memandang rendah hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan yang begitu kuat adalah datang dari orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Elohim, memiliki rasa mengasihi Elohim lebih dari segala-galanya. Elohim satu-satunya kehidupan, sumber hidupnya. Dia mengandalkan Elohim seantero seluruh hidupnya. Dia taat akan semua kehendaknya Elohim. Maka muncullah hikmat Elohim. Itu dasar daripada janji Elohim tentang hikmat. Di dalam Tehillim 111 ayat yang ke-10, saudara. Takut akan Adonai, takut akan Yahweh adalah permulaan dari hikmat. Semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik. Kepujiannya tetap untuk selamanya. Jadi permulaan dari hikmat adalah apa? Takut akan Elohim, Bapa Yahweh, saudara. Takut akan Tuhan, Elohim yang ada di Samayim, yang melihat setiap saat, yang tidak tertidur dan terlelap, yang selalu memandang matanya ke bawah, ke bumi, dan melihat anak-anak manusia. Jadi dia tidak mudah untuk melakukan yang tidak berkenan kepadanya. Dan itulah hikmat, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Elohim memakai orang-orang yang berhikmat selama mengerjakan ketetapan dan kehendaknya di muka bumi ini, saudara. Saya hanya mengambil beberapa hal, beberapa orang saja, saudara. Yaitu yang pertama adalah Besalel dan Aholiab. Besalel dan Aholiab, saudara tahu? Besalel adalah orang keturunan Yehuda. Dan dia memiliki hikmat yang luar biasa dari Elohim. Karena dia adalah termasuk orang yang takut kepada Elohim. Dia dipercaya oleh Elohim melalui Mose untuk membuat perkakas-perkakas tabernakel, perkakas-perkakas kemah suci. Dari yang berlapisan emas, yang berlapisan perak, kayu-kayu pilihan. Dia membuatnya, saudara. Pekerjaan yang untuk Elohim harus melibatkan orang-orang yang dipilih, saudara. Orang-orang yang memiliki hikmat, saudara. Yang dilibatkan pada Elohim, gak ngawur, gak sembrono, gak asal saja. Karena itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kudus, harus disertai suatu kerendahan hati dan pengorbanan diri. Tidak menyombongkan diri, merendahkan serendah hatinya kepada Elohim. Elohim
segala-galanya, Elohim Bapa segala-galanya daripada dirinya. Mari kita membaca di dalam Semot Keluaran 31 ayat 2 dan 3, saudara. Lihatlah, aku telah memanggil nama Besalel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Aku telah menemui dia dengan roh Elohim, dengan hikmat, dan dengan pengertian, dan dengan pengetahuan, dan dengan segala keterampilan. Saudara, Bapa memakai seperti Yosef dan Miriam, orang-orang yang terpilih, orang-orang kudus, untuk menghadirkan Yesua. Dan Yesua pun penuh dengan hikmat. Tapi kali ini Elohim mau memakai orang-orang untuk pekerjaan kemuliaannya, saudara. Oleh sebab itu saya pernah men-sharingkan di dalam renungan sepekan bahwa banyak orang melayani pekerjaannya tapi nggak melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaannya. Karena orang yang melayani pekerjaannya hanya melayani karena dia dilibatkan pelayanan, tapi hidupnya terus hidup dalam dosa, hidupnya terus kompromi dengan dosa. Tapi kalau orang yang melayani Tuhan, memang pusatnya adalah untuk Elohim, untuk Tuhan, maka pasti dia akan melayani pekerjaannya, betul? Maka untuk melayani pekerjaannya dipilihlah orang-orang yang menjadi berhikmat, yang tadinya tidak berhikmat menjadi berhikmat, saudara, untuk melakukan pelayanannya demi hormat dan kemuliaan Elohim Bapa Yahweh. Di dalam Semot atau Keluaran 36 ayat yang pertama, saudara, saya membaca lagi. Dan bekerjalah Besalel dan Aholiab serta setiap orang yang berhikmat, yang kepada mereka Yahweh telah mengaruniakan hikmat dan pengertian untuk mengetahui, untuk mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan kekudusan menurut segala yang telah Yahweh perintahkan. Mandornya sebenarnya siapa, saudara? Bapa sendiri, saudara. Dia memilih orang-orang yang terampil, yang kreatif, yang smart terhadap pekerjaannya Elohim. Jadi pasti tidak sembarangan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Yang kedua adalah Yosua. Siapa Yosua, saudara? Dia anak muda yang selalu menjadi asistennya, ya, asistennya Mose. Mose tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian dan digantikan Yosua, saudara. Kita lihat di dalam Devarim ataupun Ulangan 34, saudara, ayat yang ke-9. Dan Yosua anak Nun penuh dengan roh hikmat, karena Mose telah meletakkan tangannya ke atasnya, dan Bani Israel mendengarkannya dan melakukan seperti yang telah Adonai atau Yahweh perintahkan kepada Mose. Yosua juga memiliki hikmat di dalam memimpin umat Israel memasuki Kanaan, saudara. Yosua memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, akal budi, smart di dalam Yesus, di dalam Elohim. Dan dia memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, orang-orang ini tadi adalah di dalam sejarah kitab suci, di dalam kitab Torah, saudara, telah dinyatakan sebagai orang-orang yang dipilih banyak sekali, termasuk Nehemia, termasuk Ezra, termasuk David, dan lain banyak sekali, saudara-saudaraku.
Saudaraku, seperti Salomo tadi, saudara. Ya, saudara. Karena seringkali kalau kita bicara hikmat, pasti pikiran kita, oh Salomo. Ya, saudara, kalau dulu di sekolah yang ibadahnya minggu dan sekolah sabat, ya saudara, sekolah sabat Salom, saudara, maka diajarkan harus berhikmat seperti Salomo. Jadi kita selalu berpikiran kalau berhikmat pasti Salomo. Maka Amsal banyak menyatakan tentang pengajaran hikmat atau Mishle. Saudara, kitab Mishle atau Amsal, saudara. Mari kita lihat di dalam Melakim Aleph ataupun 1 Raja-Raja 4, saudara. 1 Raja-Raja 4, saudara, ayat 29 dan 30. Demikian bunyinya. Dan Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo. Dan kebesaran hati sama seperti luasnya pasir di tepi laut. Dan hikmat Salomo lebih besar daripada hikmat seluruh orang di negeri timur. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir atau Misraim. Saudara, dikatakan bahwa Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa. Hikmat cara berpikir dan cara untuk mengerti yang luar biasa. Karena manusia pada waktu mau melakukan sesuatu perlu ada suatu pikiran yang positif, pikiran yang bijak, pikiran yang smart, yang pandai. Dan itu dunia bisa berikan, saudara. Banyak sekali orang yang berhasil di dunia ini yang memiliki hikmat dunia, tetapi belum tentu memiliki hikmat Elohim. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, maka janji daripada Elohim untuk menyatakan bahwa orang yang berhikmat pasti melakukan kehendaknya Elohim. Orang yang berhikmat memiliki hikmat Elohim pasti melakukan kehendaknya Elohim. Kan hikmat Elohim. Apa yang diperbuat, pertimbangan-pertimbangan deal untuk mempertimbangkan suatu keputusan adalah hikmat Elohim. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, itulah sebabnya Elohim mendengar permintaan Salomo. Salomo tidak meminta harta kekayaan, walaupun dia sangat kaya sekali, saudara. Dia adalah raja Israel yang luar biasa kayanya. Hartanya berlimpah-limpah, luar biasa, saudara. Tetapi dia tidak minta itu kepada Elohim. Dia hanya minta satu, yaitu hikmat. Dan Elohim memberikan hikmat itu. Dan apa yang dia tidak minta, kekayaan, harta luar biasa, diberikan semua kepada Salomo. Karena dia memiliki suatu pertimbangan hukum sesuai ketetapan dan peraturan Elohim, saudara. Saudara, mari kita melihat di dalam kitab Melakim Aleph atau 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 3, saudara, ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya. Lihatlah, aku telah melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun bangkit seperti engkau. Dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan, sehingga tidak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja sepanjang umurmu. Dan jika engkau hidup menurut jalanku dengan memegang ketetapanku dan perintahku, sama seperti hidup David, bapaknya, ayahnya, dedinya, ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Karena dia melakukan perintahnya Bapak, ya otomatis hikmatnya bertambah. Dan luar biasa. Dan itu dia minta. Bapakku minta hikmat. Ini mengatakan tadi firmannya, saudaraku, di dalam Melakim Aleph tadi, bahwa walaupun kamu tidak meminta harta dan kekayaan, aku berikan itu kepadamu.
Karena engkau meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Elohim. Bukankah kita seringkali keliru, saudara? Bukan meminta hikmat, tapi minta harta terlebih dahulu. Beli mobil, beli rumah, kehebatan luar biasa, rumahnya besar, mobilnya banyak, menjadi suatu kebanggaannya. Walaupun itu tidak salah, saudara, itu merupakan suatu kesaksian hidupnya. Tetapi yang lebih utama adalah hikmat, saudara, di dalam mempertimbangkan suatu keputusan yang menjadi tidak salah terhadap orang lain, saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, seperti juga saudara Yesus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24, Yohanes 16 ayat 24, mintalah. Karena selama ini kamu tidak meminta dalam namaku, mintalah, maka kamu akan penuh sukacitamu. Yesus mengajarkan kita untuk minta, saudara. Minta itu tidak salah. Orang mengatakan, kamu kok minta terus sih sama Tuhan? Kapan kamu memberi sama Tuhan? Itu juga tidak salah. Tetapi kita pun juga harus minta. Karena Bapa ingin ada suatu ketulusan, keterbukaan hati kita kepadanya. Walaupun minta apa saja boleh saja, saudara. Tapi kita belajar kali ini, saudara, bagaimana hikmat itu yang terutama, supaya kita tidak dibodohin orang, menjadi bodoh pula. Keputusan-keputusan kita menjadi keputusan-keputusan yang berbenturan dengan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai. Maka kita perlu hikmat. Saudaraku, dalam Yaakov 1 ayat yang ke-5 bunyinya demikian. Saudara bisa baca. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, dan biarlah dia meminta dari Elohim yang memberikan kepada semua orang dengan bebas, dengan tidak mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya apa? Elohim menyediakan hikmat kepada orang yang meminta. Mintalah. Yaakov 1 ayat 5 katakan bahwa kamu kekurangan hikmat, minta. Coba minta, Bapa, berikan aku hikmat, sehingga aku tidak bodoh, aku tidak buntu pikiranku, aku tidak bisa mengerti apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kita bersyukur kalau Elohim itu menganugerahkan hikmat. Elohim pun berhikmat. Kita mengalami di dalam Yesua. Yesua luar biasa dalam menjawab setiap pertanyaan ahli-ahli kitab Farisi. Ahli kitab, walaupun dia masih umur 12 tahun, masih kecil, saudara. Masih sekitar 12 tahun lah ya, saudara. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dalam Luka 2 ayat 52, saudara. Dan Yesus bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan, dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan di hadapan manusia. Yesus memiliki hikmat yang luar biasa, saudara. Di hadapan Elohim pada waktu dia menjadi manusia, dan di hadapan manusia. Sehingga semua banyak yang terkagum-kagum tentang Yesus. Karena dia dipenuhi dengan hikmat. Saudaraku, Yesus pun menganugerahkan hikmat kepada murid-muridnya, saudara. Agar murid-muridnya jangan takut. Pada waktu nantinya, pada waktu Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke Samayim, dan dia menjadi Elohim, pencipta, dan dia penuh kasih itu ada di Samayim. Maka dia memberikan hikmat kepada murid-muridnya. Memberikan mulut yang berwibawa, pikiran yang berhikmat. Sehingga pada waktu mereka ditekan dan dihakimi, diadili, Yesus katakan, kamu tidak perlu membela. Kenapa, saudara? Karena Elohim yang akan membela. Karena dia memiliki rasa takut kepada Yeshua sebagai Adon, sebagai rabinya,
Dan itulah yang membuat murid-muridnya pada waktu diintimidasi dan masuk dalam penghakiman, murid-muridnya bisa menjawab apa saja saudara yang dia tanya. Dan itu dianugerahkan oleh Elohim, Yeshua. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Rabi Paul atau Rasul Paulus di dalam Korintia Alef, saudara, 1 ayat 19 ayat 20 sampai 24 saya membacakan saudara. Sebab telah tertulis, aku akan memusnahkan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan aku akan melenyapkan pengertian orang-orang yang berpengertian. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli kitab, di manakah ahli debat zaman ini? Bukankah Elohim telah membuat bodoh hikmat dunia ini? Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, Hamasya itulah kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Artinya bahwa dunia ini ada hikmat yang luar biasa. Tetapi hikmat yang dari Hamasya, Yeshua yang diurapi, lebih daripada hikmat dunia ini. Dan Elohim bisa membuat bodoh orang-orang yang berhikmat menurut hikmat dunia, saudara. Tadi dari awal saya katakan ada hikmat dunia, ada hikmat yang berasal dari Elohim. Mari kita baca sama-sama saudaraku ke Korintia Alef pasal yang kedua ayat 7 dan 9. Mari saudara, mari buka kitab sucimu. Korintia Alef 1 Korintus 2 ayat 7 dan 9. Akan tetapi kami membicarakan hikmat Elohim yang telah disembunyikan dalam sebuah misteri yang telah Elohim tetapkan sebelum bagi kemuliaan kita, sebelum ada zaman-zaman. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Apa yang mata belum pernah lihat, apa yang telinga belum pernah dengar, apa yang hati yang bertimbul di dalam hati, itu dikaruniakan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sering saya perkatakan, itulah yang dikatakan hikmat Elohim yang ditaruh dalam kehidupan kita, saudara. Itulah sebabnya di dalam Sabat ini, sebelum mempersiapkan hari raya Sabuot, dan kita sudah memasuki Omer yang ke-37 Sabat pada tanggal 16 Mei ini, saudara. Tinggal 12 hari lagi. Saudara yang belum menghitung Omer, mulailah hari ini, saudara. Hitunglah Omermu, berkasmu di dalam Ruach HaKodes. Apa yang kau berikan untuk Elohimmu, apa yang kau berikan, persembahkan pada Elohimmu di hari-hari ini. Dengan rasa takut kepada Elohim, maka hikmat akan mengendalikan dan menguasai hidupmu dan hidupku, saudara. Mari kita buka Misle 3 ayat 13, saudara. Mari sama-sama baca. 1, ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh pengertian. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang bahagia, saudara. Orang seringkali lupa bahwa dia akan menjadi bahagia menurut ukuran Elohim. Tetapi bahagia menurut ukuran dunia, bukan ukuran Elohim, saudara. Sehingga hidupnya menjadi semu. Sering kekecewaan dengan kekecewaan itu ada. Walaupun dia memiliki jabatan yang luar biasa, kekayaan luar biasa, tapi dia tidak pernah dipuaskan dengan kekayaannya. Apalagi kita yang belum memiliki kekayaan yang besar menurut materi dunia. Kita tetap bisa mengalami bersama-sama dengan kita semua yang berhasil. Dan kita akan berhasil oleh hikmat Elohim, saudara. Berbahagialah saudara, berbahagialah saya, berbahagialah keluargamu, dan berbahagialah keluargaku, saudara. Dan di dalam Kolose 4 ayat ke-5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang di luar, seraya memanfaatkan waktu. Saudara, doakan saya doakan keluarga saya mendoakan keluargamu. Inilah kegerakan saling mendoakan.
Kita bersyukur hari ini di Sabat ini bahwa kita telah menikmati firman daftar Elohim yang menguatkan saudara. Saudara, kita bersyukur kepada Bapa yang kami bersyukur kepadamu Bapa atas anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa menganugerahkan kami rasa takut dan mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Dan Bapa, Engkau menganugerahkan hikmat bagi kami. Kami meminta hikmat bagi-Mu Bapa, agar kami menjadi orang yang bijaksana. Kami menjadi orang yang memiliki akal budi yang benar. Kami memiliki kecerdasan dan kepandaian di dalam Elohim. Bapa Yahweh, kami bersyukur kepada Sem Yesus Hamasya, di dalam Yeshua. Demi nama Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Bapak Yahweh memberkati kita bersama-sama. Sampai jumpa saudara pekan depan dan Sabat yang akan datang. Haleluya.